Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Bapak Pembina, Bapak Penasehat, Bapak Pengurus Yayasan, Bapak Pengurus Perguruan, para Bapak Ibu, para jamaah perguruan Thariqat Naqsabandi rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama panjatkan atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, mulia ini, kita dapat hadir menghadiri majelis zikir perguruan Thariqat Naqsabandi dalam keadaan kita sehat walafiat, serta dapat melaksanakan rutinitas kita, kewajiban kita. Tentu kita berharap moga-moga segala amal ibadah kita ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas bimbingannya, petunjuknya serta syafaatnya kita harapkan moga-moga kita dapat mentaatinya secara zahir dan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatullah. Zikir kali ini terasa menggetarkan, terasa merasuk, ya, terasa membawa pada suasana kita masing-masing lebih tenang, lebih nyaman. Ini artinya bahwa kita bersungguh-sungguh, ya, di dalam kita menafaki, menjalankan perintahnya. Ketika kita bersungguh-sungguh, Allah pun bersungguh-sungguh. Kalau kita santai-santai, ya Allah pun juga memberikan kita yang santai-santai, yang biasa-biasa. Jika kita sungguh-sungguh, ya hasilnya yang luar biasa. Ini artinya bahwa Allah menjawab, ya, apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi keinginan kita atau hajat-hajat kita. Ini dari sisi rasa, belum yang lain. Ya, kalau akan ditampakkan semuanya, mungkin terlalu asik kita, sehingga tidak akan mau keluar dari halqa ini, kan gitu. Tapi karena ada kewajiban yang lain, ya kita harus atur, ya. Kita batasi, ya, sesuai dengan porsinya. Zahir punya porsi, batin ini juga punya porsi. Berikanlah dia, ya, sesuai dengan kewajiban-kewajiban, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masing-masing. Makanya kenapa orang selalu menginginkan kebahagiaan itu secara zahir dan batin. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin dia menjelaskan tentang kebahagiaan itu ada empat. Kehidupan itu ada empat. Satu adalah sa'idul fid dunya wa sa'idul fil akhirat. Artinya bahagia di dunia dan bahagia akhirat. Dan semua orang inginkan gitu. Ya, siapapun dia pasti inginkan bahagia dunia, bahagia. Seperti apa dia? Itu tentu kehidupan dunia dia tidak ada kekurangan, kesulitan, semua fasilitasnya sudah tersiapkan. Apapun yang dia lakukan, yang dia jalankan itu mudah saja, terpenuhi semua. Oh, luar biasa, itulah bahagia. Tapi banyak, walaupun dia itu yang non muslim misalnya, ya, diberikan kehidupan dunia yang begitu banyak juga. Tetapi mereka apa yang dia dapatkan itu mereka mempergunakan kepada hal-hal yang tidak yang Allah ridhoi misalnya, kan begitu. Ya, bikin hal-hal untuk senang-senang kan gitu. Tapi berbeda dengan apa yang Allah berikan
kita mempergunakan fasilitas itu kepada hal-hal yang Allah suka. Terlebih-lebih di dalam membangun halkah kita ini, kita perkuat, kita perbesar, kita terus memperluas. Inilah jalan kita, jihad kita. Dan inilah sebenarnya satu kebahagiaan di dunia mereka, kemanfaatannya ke akhirat. Maka sa'idun fid dunya wa sa'idun, benar-benar bahagia di dunia dan bahagia. Itu yang luar biasa, spektakuler ya. Artinya perjuangan yang tidak sia-sia. Dan tidak ada saja atas dirinya sendiri, akan tetapi adalah keluarga, warga dan semuanya. Itu waris-warisnya semua dapatkan kebahagiaan itu. Itu sebenarnya dampaknya luar biasa kan begitu. Nah inilah yang menjadi satu harapan-harapan. Ya. Kedua adalah orang sa'idul fid dunya wa sahidul akhirat. Banyak bahagia di dunianya. Mereka miliki, semua punya. Tetapi mereka di akhirat menderita, susah. Nah itu kosong juga akhiratnya, tidak diisi, tidak pernah disentuh rohaninya. Itulah yang dikatakan waman ya'su an zikrir rahman nuqaid lahu syaitan fawahalahu qarinan. Orang yang sunyi sepi ruhnya, jiwanya, hatinya daripada ibadah, daripada zikir, daripada ingat kepada Allah, maka mereka akan ditempatkan oleh Allah adalah syaitan sebagai temannya baginya. Kan berbahaya sekali. Nah itulah orang yang punya kehidupan dunia yang berlimpah, tetapi akhiratnya mereka sepi, kosong. Ini itu dikatakan dengan sa'idul fid dunya wa sa'idul fil akhirat. Dan ada juga ada sa'idul sahib fid dunya wa sa'idul fil akhirat. Ya mungkinlah bagian daripada kita-kita ini. Artinya bahwa kehidupan dunianya biasa-biasa, tapi kehidupan akhirat yang luar biasa. Ini yang sungguhnya. Jadi kita nggak harus terlalu menterai-menterai, harus terlalu melihatkan hal-hal yang terlalu berlebih-lebihan. Ya walaupun ada, ya kita mempergunakan kepada hal-hal yang bermanfaat. Ya demi untuk kehidupan akhirat, demi untuk memperjuangkan agama Allah, demi untuk lebih gemuruhnya zikir di muka bumi ini, kan begitu kan sebenarnya. Itu sungguhnya, itu yang dikatakan sahib itu wa sa'idul fil akhirat. Tetapi akhiratnya yang luar biasa, mendapatkan suatu bentangan yang tidak terhingga, suatu tempat yang luar biasa, percaya yang terang-benderang, tidak ada bandingannya. Bayangkan dah itu wilayah yang mana yang mereka dapatkan, wilayah yang mereka duduki, yang mereka ikuti, yang mereka ilmukan, yang mereka amalkan. Tapi kalau wilayah itu nggak ada, gimana? Di mereka ada di mana? Sudah ada di kuburan. Ya memang kalau memang ada di situ, ya memang sempit. Kita jadi hancur lebur di situ kan. Mana kita akan bisa hidup di situ bertahan, ya kan? Tapi kalau ketika diluaskan, kuburnya diluaskan, berikan sebuah kenikmatan semua, fasilitas luar biasa nggak? Sangat. Fasilitas yang di dunia ini mungkin tidak pernah kita lihat. Ya di akhirat yang tidak pernah kita lihat, di situ kita dapatkan semuanya. Allah anugerahkan satu karunia yang begitu banyak, yang begitu luas, tanpa batas. Itulah kenikmatan yang ada. Itu baru di permulaan itu kan. Itu nanti apalagi penyempurnaannya nanti dia di alam akhirat itu di alam barzah aja sudah seperti itu. Itu namanya surga permulaan. Ada namanya neraka permulaan, itu juga baik, makanya ada namanya neraka alam barzah, alam kubur gitu. Ada surga juga ada permulaannya, tapi di akhiratnya itu lebih sempurna, disempurnakan. Makanya menunggu daripada anak-anaknya yang waladul solehnya mendoakan, meninggikan derajatnya mereka di sisi Allah dengan doa-doa, dengan syafaat semua luar biasa. Dengan apa yang saya sedekahkan semua itu mereka akan temukan, ya, dapatkan itu sesuai dengan ya perjuangan yang masing-masing atau perjuangan daripada keluarga yang masing-masing. Yang terakhir adalah sa'i di dunia wa sa'ibul, itunya hancur lebur lah, dunia akhirat sudah hancur lebur gitu. Itu yang berbahaya. Sudah kita di dunia hancur lebur, ya akhirat hancur lebur kan gitu. Itu yang sayang, itu yang habis sudah, itu tidak. Inilah yang tidak punya satu perjuangan, tidak ada satu kehidupan yang mereka banggakan di situ. Di dunia hancur lebur, di akhirat juga hancur lebur kan gitu. Nah ini ada juga seperti itu, ada kan? Itu kalau soal ini terjadi, ya memang itulah daripada satu kehidupan yang memang yang salah satunya ya ada di kehidupan kita itu.
Itu soalnya. Makanya kenapa dalam kitab Ihya Ulumuddin dibagi jadi 4 itu, karena memang seperti itulah siklus kehidupan itu ya. Kehidupan kita akan kita temuin yang salah satunya. Ya, jadi kita nggak boleh harus harus kita ya persoalkan itu, karena itu merupakan satu juga ketetapan Allah. Itu merupakan satu kadar Allah, ketetapan. Tidak bisa kita pungkiri. Kalau maunya kita sih nggak ada ya, tapi kalau Allah sudah menjadikan seperti itu, tapi kita harus berjuang, harus kita punya satu keinginan, kemauan yang kuat. Tidak boleh kita harus berlepas diri, terus kita berputus asa dengan satu situasi seperti itu, nggak boleh. Itu makanya Allah katakan jangan berputus asa dari rahmatku, dari karunia. Allah memberikan sebuah jalan yang seluas-luasnya, terbuka, seluas bumi dan langit. Bayangkan enggak gitu. Sebegitu luas enggak, sangat. Enggak ada alasan kita tidak akan memperoleh anugerah Allah kalau itu. Sepanjang kita punya keinginan, kemauan. Tapi prosesnya itu yang memang berbeda. Nah, itu yang memang terjadi, yang Allah jadikan kepada kita semua. Dan itu sebagai sebuah ketetapan yang terjadi. Nah, itu sebabnya kita bermohon, kita terus bermohon kepada Allah supaya kita tetap dalam iman, tetap dalam berikan, tetap dalam amal kita, dalam istiqomah sampai akhir hayat kita, sehingga masuklah ke wilayah orang-orang yang husnul khatimah, akhir yang baik. Karena kita bermulai dengan baik, kemudian dalam perjalanan baik, kemudian akhirnya juga luar biasa. Nah, inilah yang sering kita dengar dalam perjalanan jemaah-jemaah kita yang telah mendahului kita, yang indah, yang bagus, luar biasa. Nah, itu bukti yang real yang kita rasakan, yang kita alami, kita saksikan memang. Nah, itu walaupun jamaah kita lemah sekali dalam urusan dunia, lemah sekali dalam hal agama, lemah sekali di dalam semuanya lah, tapi dalam keimanan tentang ilmu ini luar biasa. Nah, itu jadi nyawa taruhannya gitu, sampai sebegitulah keimanan mereka, dan dia pertahankan sampai akhirat. Nah, itu yang mereka membuat dia kuat, mereka terjaga sampai kepada liqa'ah rabbih. Itu perjuangan yang hebat, yang luar biasa. Nah, itu yang patut kita ikuti, yang kita harus teladani juga kan. Mudah-mudahan ya kita ini ya memberi warna yang baik, yang bagus. Itu dari sisi ucapan, perbuatan, bahkan di dalam pemahaman kita. Supaya tidak berbeda di dalam pemahaman ini, sehingga nanti jemaah menjadi kacau, menjadi susah gitu. Ini lain gitu. Makanya kalau ada hal-hal yang berbeda, maka kembalikan kepada Al-Quran, hadis, kembalikan kepada guru mursyid. Ini saya dapatkan ini, gimana yang sebenarnya sebenarnya. Kan begitu, jangan orek-orek kita sendiri, yang diorek-orek nanti orekannya lain, kan begitu, kan berbahaya. Tidak mengikuti secara pribadi saya tidak pernah mau jauh-jauh penjelasan pemahaman, mengikuti pedoman, mengikuti petunjuk. Itu soal. Karena persoalan ini kan mengenai ibadah, mengenai masalah ubudiyah, penyembahan, mengenai masalah etika dan hakikat, bukan persoalan perkara-perkara urusan dunia. Kalau urusan dunia silakan, jamaah lebih paham, lebih mampu, lebih tahu dan sebagainya. Itu, tapi kalau sudah masuk ke wilayah ini, hati-hati, itu yang sebenarnya. Nah, itulah yang sebenarnya kita selalu ingatkan kepada jamaah, ikuti sesuai dengan yang ditunjukkan, selesai. Jadi nggak penting harus ada dalil, itu dalil bagi mereka orang yang belum paham, dijelaskan supaya mereka mau paham dan mengerti dan tahu dan apa yang mereka peroleh melalui dalil itu. Karena kalau dijelaskan oleh dalil baru percaya, baru yakin. Tapi spiritualnya tetap kosong. Yang penting kita sebenarnya isi spiritual itu. Dulu Nabi tidak pernah pakai dalil, spiritualnya dia cari dulu, ketemu dulu spiritualnya, dapat dia baru dia cerita. Nah, ini kadang-kadang ceritanya aja yang banyak, tapi mereka belum dapat gitu. Kalau ditanyakan apa yang diceritakan, mereka bingung. Apa itu? Nah, itu soal. Itu jadi kita sudah dapat, sebenarnya tinggal kita mengamalkan terus. Jadikan ini satu hal yang utama, amal yang utama. Jadikan satu perhatian yang utama. Nah, itu. Jadi kalau ini diperhatikan, yang lain itu diperhatikan sebenarnya. Maka jadikanlah aku sebagai tempat perhatianmu, sehingga aku akan perhatikan. Itulah pernyataan Allah, hambaku jadikanlah aku tempat perhatianmu, sehingga aku akan penuhi keinginanmu. Nah, itu jadi itu bahasanya Allah kan. Abdi aj'alnu akan hamika akfika.
Nah itu sebenarnya, makanya kita sudah tahu mana yang harus jadi perhatian kita, kemana fokusnya, kemana kita sandar kita, kemana kita harus di dalam kita ibadah kita, kan itu sebenarnya. Namun memang kita dihijab itu, didinding oleh pikiran, dihijab oleh angan-angan, dihijab dengan berbagai macam aktivitas yang lain yang munculkan. Apa yang membuat demikian? Karena itu yang dia harus terlalu banyak kita persoalan-persoalan itulah ya. Makanya di situ menjadi timbangan. Kalau urusan itu lebih banyak, maka lebih kuat dia geraknya di situ. Apa harusnya gitu. Tapi kalau kita lupakan, maka akan lebih nyaman lah ke situ. Bukan kita harus tinggalkan semuanya, enggak. Kan tidak mungkin kan, masih ada urusan yang memang harus kita. Tetapi jangan itu yang terlalu, yang lebih diprioritaskan. Maka santai aja. Maka saya lihat jamaah-jamaah yang punya prioritas itu, cara itu luar biasa. Oh, nyampe dia segala-gala malah terjawab dengan persoalan-persoalan itu. Daripada ubak-ubak semuanya tidak dapat, luarnya tidak dapat, dalamnya lebih-lebih. Kan itu soal. Bayangkan enggak? Itu yang saya katakan bahwa akan malah lebih parah kan begitu. Semuanya kita lalaikan, kita lupakan sehingga semua menjadi ya kerugian kita semua. Makanya sampai dikatakan Allah di dalam Al-Quran, janganlah kamu dilalaikan oleh harta dan anakmu. Di dalam berzikir kepadaku, barang siapa yang berbuat demikian maka kamu termasuk orang-orang yang rugi. Kan gitu pernyataan Allah. Termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang melalaikan Allah karena gara-gara persoalan dunia. Nah, itu sederhana sih bahasa, enggak ada susah-susah ya. Dan moga-moga pemahaman penjelasan ini yang singkat ini ada manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.